items informasi ke teman-teman milenial. Pastinya bersama dua host kesayangan kalian, yaitu ada aku Ayu Rahmawati dan juga aku Ayunda Taya. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat aja. Ya. Karena di episode kali ini mungkin kalian bisa lihat dari baju kita ini udah sporty banget ya. Udah siap ngangkat barbel berolahraga, tapi kayaknya kita nggak mau ke gym ya. Kita ada olahraga baru yang pengen kita coba. Dan seingat aku juga olahraga ini tuh ada di Olimpiade kemarin. Apa tuh? Angkat-angkat sesuatu tapi bukan barbel, angkat galon mungkin. Angkat tangan sih yang ini. Angkat tangan baik, semuanya nyerah kan. Dan kita pastinya akan bahas salah satu olahraga yang juga udah terkenal banget, banyak banget atlet-atletnya yang udah mendunia nama-namanya, yaitu adalah olahraga tinju atau bisa juga dikenal dengan boxing. Betul banget, dan kayaknya kalau misalnya boxing atau tinju ini udah terkenal banget di kalangan cowok-cowok, karena aku sering banget ngeliat teman-temanku itu nonton pertandingan boxing tingkat dunia yang ada di TV-TV gitu kan. Bener banget, dan pastinya juga ya ini boxing semakin terkenal karena juga dipertandingkan di salah satu ajang olahraga terbesar di dunia yaitu Olimpiade. Kayak yang kemarin juga nih waktu di Tokyo, tinju tuh menjadi salah satu cabang olahraga yang pastinya diminati banget oleh berbagai macam negara. Betul banget. Tapi kalau ngebahas tinju gitu ya, sebenarnya aku agak takut sih Kak kalau nontonnya. Karena dari dulu selalu ngeri kalau ada adegan pukul-pukulan gitu. Belum lagi kalau ada darahnya dan sebagainya. Jadi nggak pernah ikutan nonton tuh Kak. Iya, nah pastinya kalau misalkan kita ngomongin masalah tinju, kita harus bahas juga ya Taya, sejarahnya tinju tuh kayak gimana sih sebenarnya. Karena kan kalau kita pikir-pikir tinju tuh kayak sebenarnya adu jotos aja kan Kak. Tapi kayaknya sejarahnya panjang nih Kak. Bener pastinya, karena tinju ini bisa berlangsung udah lama banget Tay. Dan kalau misalkan kita riset juga ya, ini ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa tinju ini merupakan salah satu olahraga atau seni bela diri kuno. Jadi buktinya awal olahraga ini itu udah ditemukan di Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Olahraga tinju itu kemudian juga diperkenalkan oleh Olimpiade kuno atau asal muasalnya Olimpiade sekarang ini oleh orang-orang Yunani di akhir abad 7 sebelum Masehi. Dan pada masa itu juga peralatan tinju itu belum semodern sekarang. Jadi dulunya itu tinju cuma menggunakan tali kulit yang diikat di tangan dan lengan sebagai pelindungnya. Kemudian juga tinju ini berkembang di kota Roma, namun tali kulitnya udah diganti dengan sarung tangan yang bertabur dengan logam. Kemudian jatuhnya kekaisaran Romawi membuat perkembangan olahraga tinju juga ikut berakhir sayangnya. Dan olahraga ini baru dipopulerkan kembali di abad ke-17. Dan seiring perkembangan zaman, akhirnya pada tahun 1867 olahragawan John Graham mengusulkan aturan pertandingan tinju yang sampai saat ini dikenal dengan Queensberry Rules. Akhirnya pada tahun 1880 tinju amatir yang terorganisir resmi dimulai. Pada awal ini ya cuma ada 5 kelas yang dipertandingkan aja, yaitu kelas bantam yang nggak lebih dari 54 kg, kelas bulu yang nggak lebih dari 57 kg, dan kelas ringan yang nggak lebih dari 63,5 kg, kelas menengah yang tidak lebih dari 73 kg, dan kelas berat yang nggak ada batasnya. Dan akhirnya tinju mulai meraih masa kejayaannya pada awal abad ke-20. Dan kejayaan itu juga makin berkembang ya sampai saat ini juga. Dan aku yakin banyak banget juga pasti penggemar yang bertambah setelah nonton Olimpiade kemarin. Dan tenang aja bagi kalian yang penggemar-penggemar baru jadi belum tahu banget soal tinju, mungkin kita akan mulai dari teknik pukulan dasar dulu kali ya Kak. Karena seperti yang udah dibilang, tinju ini udah mengalami perkembangan, otomatis ini nggak cuma adu jotos aja, nggak main pukul-pukulan aja, itu mah tawuran ya Kak. Iya, jangan dong. Iya, jadi kita harus mempelajari dulu teknik pukulan dasarnya yang ada 4, yaitu ada jab, cross, hook, dan juga uppercut.
Sebelumnya aku bakal ngejelasin sistematika dari pukulannya, tapi bagi kalian yang nggak paham, tenang aja, bakal ada cuplikan pukulan ya, karena aku nggak mungkin nyontohin ya. Iya. Encok kayaknya Iya, kalau kita bahaya nyontohin juga, ya. salah yang nyontoh nih kayaknya. Yang pertama sendiri kita mulai dari jab. Jab adalah teknik pukulan yang mengarah lurus ke arah lawan dengan jangkauannya pendek dan juga cepat. Umumnya petinju ini melakukan teknik ini untuk membangun jarak dengan lawan, mengawali serangan ataupun sebagai bentuk kombinasi dengan pukulan lain. Dan jab ini merupakan serangan yang bisa dibilang cukup efektif karena selain tadi jarak dan juga kecepatannya ya, tetapi juga tidak membutuhkan kekuatan yang besar. Selain itu ada juga cross. Cross sendiri banyak sebenarnya kesamaannya dengan jab, di mana pukulannya ini mengarah lurus ke arah lawan, tepatnya di sekitar dagu atau bagian bawahnya. Jenis pukulan cross ini memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan pukulan jab karena adanya perpindahan beban dari bahu serta tumpuan pijakan pada salah satu kaki di depannya. Teknik ini juga umumnya digunakan sebagai cara serangan balik setelah lawan menyasar tubuh bagian atas ataupun wajah dari seorang petinju. Yang ketiga ada teknik pukulan hook. Ragam pukulan ini membuat petinju dapat melakukan gerakan putar dengan siku yang terlipat untuk menyerang lawan dalam jarak pendek. Seorang petinju biasanya melakukan dorongan atau langkah kecil ke depan agar pukulan dapat mengarah tepat menuju bagian samping wajah atau garis rahang lawan. Variasi bentuk pukulan dari hook ini dalam olahraga tinju juga bisa mengarah ke bagian tubuh lawan seperti bagian perut yang dinamakan dengan body rib. Dan yang terakhir ada uppercut. Bentuk pukulan uppercut ini biasanya dari arah kepalan tangan yang bergerak dari bagian bawah untuk menyerang bagian wajah lawan. Ketika akan melakukan teknik ini, biasanya petinju mengambil ancang-ancang dengan menekuk lutut dan mengarahkan pukulan dari bawah menuju area sekitar dagu lawan. Wah, ini pastinya harus benar-benar dipelajari ya, karena nggak boleh asal mukul aja nih di tinju itu sendiri. Meskipun kalau aku juga nonton tinju di TV, kalau misalkan masih pukul-pukulan doang seru, tapi kalau udah mulai berdarah aku udah mulai ngilu terus ke kamar nggak mau nonton lagi gitu ya. Makanya harus banget nih dipelajari, kayaknya harus dengan pelatih juga sih Kak. Mungkin ini informasi dasar aja biar ada gambaran sebelum les gitu. Bener, nah kalau misalkan tadi ini Taya udah bahas informasi dasarnya, ini aku pengen ngasih tahu aturan-aturan yang berlaku di tinju profesional juga. Jadi buat kalian yang pengen atau udah mulai berminat menggeluti dunia tinju, boleh asal harus mengikuti peraturan ini. Apa aja sih peraturannya? Jadi yang pertama adalah kalau kalian ingin bertinju, kalian nggak boleh memukul kepala bagian belakang karena kalau misalkan sampai kenapa-napa bisa membuat gegar otak atau bahkan sampai kematian. Dan yang kedua adalah nggak boleh memukul daerah vital atau alat kelamin dari lawan. Yang ketiga juga nggak boleh mengeluarkan kata-kata kasar atau cacian serta makian, harus tetap fair play. Dan yang keempat adalah nggak boleh mukul lawan kalau misalkan lawan bilang udah nyerah. Jadi kalau misalkan kita ada yang emosi-emosi, lawannya udah bilang nyerah-nyerah tapi masih dipukulin, udah itu lambaikan tangan. iya, itu bisa didiskualifikasi nantinya. Nah itu kayaknya tadi baru pengantar ya soal tinju, karena aku sendiri juga belum tahu banyak nih soal tinju. Berkat episode ini aku juga turut belajar untuk memberikan kalian informasi seputar tinju. Ya dong, kita pastinya harus sama-sama belajar terus sama hal-hal yang mungkin kita juga nggak terlalu tahu ya. Apalagi buat orang-orang kayak kita nih, Tai, kaum hawa. Pasti kalau misalkan kita bilang sama orang tua kita, mah mau tinju atau pah mau tinju, kayak jangan, ini anak perempuan takutnya banyak segala macam gitu. Ya. Mungkin bagi kalian yang nggak mau untuk terjun ke dunia tinju tapi pengen nonton aja, tenang aja, kita bakal memberikan kalian info-info soal tokoh-tokoh petinju dunia ya. Bener banget. Atau mungkin kita mulai dulu dari kelas-kelas tinju tuh ada apa aja sih. Ya. Jadi bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial.